الفاتح لمؤلفه القطب شيخنا مربي أرواحنا على حبيب عبد الرحمن أحمد سلام شيخنا مربي أرواحنا على حبيب علي بن أحمد الرحمن سلام شيخنا مربي أرواحنا ليهدي الدين بالخير وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله تغشاه بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير نافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به بركات علومه ولكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. Sampai bacaannya. Bacaannya sama ya? Halaman? Dari atas dari bawah berapa baris? Watani nazaruhu. Bismillahirrahmanirrahim. Watani nazaruhu. Tutupnya. Watani nazaruhu ayyur rajuli bima'na zawji was sayyidi ila zawjatihi. Yang kedua, memandangnya seorang laki-laki, pengertiannya laki-laki adalah seorang suami dan seorang tuan. Ila zawjatihi allati yahillu lahul istimta'u biha. Memandang kepada istrinya yang boleh baginya untuk berjumpa rayu dengannya. Jadi yang dibilang memandangnya seorang laki-laki, berarti laki-laki adalah pertama seorang suami, yang kedua seorang tuan. Kalau seorang suami berarti boleh memandang kepada
istri yang boleh dia berjumpa kepadanya. Wa amatihi, berarti kalau budak tuannya, seorang tuan boleh memandang kepada budak perempuannya. Allati yahillu lahul istimta'u biha, yang boleh baginya untuk berjumpa kepada itu budak perempuannya. Jadi boleh bagi seorang laki-laki. Laki-laki di sini adalah maksudnya seorang suami. Berarti boleh memandang kepada istrinya, yang dia boleh untuk berjumpa kepadanya. Yang kedua, laki-laki di sini maknanya adalah boleh bagi seorang tuan untuk memandang kepada budak perempuannya, yang dia boleh untuk berjumpa kepadanya. Fayajuzu an yanzura min kullin minhuma walau ba'dal mauti idza kana bighairi syahwatin. Kurang nun tuh. Fayajuzu an yanzura min kullin minhuma, maka boleh seorang suami atau seorang tuan memandang dari setiap satu keduanya, dari istrinya atau dari budak perempuannya, walau ba'dal mauti, sekalipun setelah kematian, idza kana bighairi syahwatin, apabila tanpa syahwat. Kurang apa itu? Kurang itu. Idza kana bighairi syahwatin. Boleh memandang kemana? Ila ma'adal farja minhuma kubulan kana au duburan. Boleh memandang kepada selain kemaluannya, baik kemaluan depan ataupun kemaluan belakang. Jadi kita seorang suami itu boleh memandang kita punya istri seluruh bagian-bagiannya. Yang nggak boleh cuma satu, yaitu memandang kepada kemaluan depan, kemaluan belakang. Atau seorang tuan diperbolehkan memandang kepada budak perempuannya seluruh bagian-bagian tubuhnya, diperbolehkan dipandang. Yang tidak diperbolehkan hanya kemaluan depan dan kemaluan belakang. Nah, sekarang gimana hukum memandang kemaluan bagi seorang laki-laki, suami tadi ya, kepada istrinya, atau seorang tuan kepada budak perempuannya? Amal farju, jelas ya. Jadi seorang suami yang dibilang seorang laki-laki, yang dibilang laki-laki pertama adalah seorang suami. Yang kedua seorang tuan tuh. Seorang suami atau seorang tuan dia boleh memandang kepada si suami, berarti boleh memandang kepada seluruh bagian tubuh istrinya, seluruhnya. Yang nggak boleh hanya kemaluan depan, kemaluan belakang. Seorang tuan boleh memandang kepada seluruh bagian tubuh daripada budak perempuannya. Yang tidak diperbolehkan hanya kemaluan depan, kemaluan belakang. Sekarang bagaimana hukum memandang kemaluan? Amal farju, adapun memandang kemaluan, fayahrumu nazaruhu wa hadza wajhun dhaifun, maka haram memandangnya. Ini pendapat yang dhaif, yang lemah. Jadi kalau dibilang haram, maka berarti ini merupakan pendapat yang dhaif, yang lemah. Ingat itu. Jadi pendapat yang pertama, memandang seorang suami kepada kemaluan istrinya, memandang seorang suami kepada kemaluan istrinya depan atau belakang, pendapat yang pertama adalah hukumnya haram. Atau seorang tuan kepada kemaluan budak perempuannya, kemaluan depan, kemaluan belakang, maka hukumnya haram. Tapi ingat, ini merupakan pendapat yang apa? Yang dhaif, yang lemah. Wal asahu, pendapat yang paling sahih, pendapat yang paling sahih, yang paling benar, paling sahih, paling benar, jawazun nazari ilaihi, boleh seorang suami memandang kepada kemaluan istrinya depan belakang, atau boleh bagi seorang tuan memandang kepada kemaluan budak perempuannya depan belakang. Sawa'un al-qubulu wa duburu, baik yang dipandang adalah kemaluan depan dan kemaluan belakang, zahiran wa batinan, bagian luar kemaluannya atau bagian dalam kemaluannya. Tuh boleh. Pada pendapat yang paling sahih, hukum seorang suami memandang kemaluan istrinya depan atau belakang, baik luar ataupun dalam, maka hukumnya adalah boleh. Tuh
Berarti nggak apa itu? Nggak haram. Tadi yang haram adalah pendapat yang dhaif. Tapi ingat, lakin ma'al karahati, boleh tapi makruh tuh begitu. Seorang suami memandang kemaluan istrinya, baik kemaluan depan, kemaluan belakang, hukumnya boleh tapi makruh tuh begitu. Atau seorang tuan memandang kepada kemaluan istrinya, kemaluan daripada budak perempuannya, baik kemaluan depan atau belakang, adalah hukumnya boleh tapi makruh. Wa ila batinihi asyaddu karahatan, memandang kepada dalam kemaluan lebih sangat makruh, begitu. Jadi kemaluan depan atau belakang cuma bagian luar doang, bagi seorang suami memandangnya dari kemaluan istrinya depan belakang hanya bagian luarnya saja, boleh tapi makruh. Kalau sampai memandang bagian dalamnya, maka akan apa? Akan sangat makruh. Jadi nggak haram ya, hukumnya boleh tapi makruh. Idza kana an-nazaru bi ghairi hajatin, syaratnya apabila memandangnya tanpa ada keperluan. Kalau ada keperluan boleh, silahkan. Ada keperluan maka hukumnya apa? Hukumnya tidak makruh tuh. Jadi makruhnya itu kalau seandainya tanpa keperluan. Kalau ada keperluan maka hukumnya apa? Maka hukumnya adalah boleh dan tidak makruh. Terus ya, ulang lagi tuh. Jadi seorang suami, seorang laki-laki, yang dibilang laki-laki apa? Suami atau tuan. Berarti suami boleh diperbolehkan pada hukum agama memandang seluruh bagian tubuh istrinya. Seorang tuan diperbolehkan memandang seluruh bagian tubuh daripada budak perempuannya. Yang tidak diperbolehkan hanya kemaluan depan, kemaluan belakang. Pendapat yang pertama, pendapat yang dhaif mengatakan hukumnya haram. Pendapat yang kedua, seorang suami memandang kepada kemaluan istrinya depan belakang, tapi bagian luarnya saja. Atau seorang tuan memandang kepada kemaluan budak perempuannya, kemudian depan ataupun belakang, tapi hanya bagian luarnya saja, hukumnya adalah boleh tapi makruh. Sementara memandang kepada bagian dalamnya itu sangat makruh, dengan syarat memandangnya tanpa ada apa? Keperluan. Tapi kalau perlu boleh nggak? Boleh itu. Tapi jangan sering-sering, jangan. Asal setelah keperluan doang gitu. Yang belum kawin nggak paham perluan. Perluan doang. Jelasnya begitu ya. Sampai yang begitu agama tuh ngajarin kan luar biasa tuh. Sampai yang begitu kita diajarin agama tuh luar biasa. Sampai urusannya kayak begini kan kita nggak, kita boleh gerah, Allah kasih jalan ke situ. Boleh mantap sama luar istri kita. Wasal itu yang ketiga, nazaruhu ayyir rajuli bima'nal mahrami was-sayyidi ila dawati maharimihi. Yang ketiga, bolehnya seorang laki-laki di pengertiannya mahramnya. Laki-laki mahramnya berarti haram untuk apa? Nikahin tuh. Sama perempuan juga ada mahram juga. Mahram perempuan sama perempuan yang haram untuk dinikahi. Kita dengan anak perempuan kita itu mahram kita. Anak perempuan kita adalah mahram kita. Nggak boleh kita apain? Nikahin tuh. Kita dengan ibu kita adalah mahram kita. Ibu kita nggak boleh kita nikahin tuh. Atau sebaliknya, ibu kita dengan kita merupakan mahram ibu kita. Ibu kita nggak boleh nikahin kita. Itu sama seperti itu. Jadi seorang laki-laki yang dibilang laki-laki bima'nal mahrami was-sayyidi. Mahram tuh. Berarti kalau mahram man haruma nikahuhu atau man haruma nikahuha. Orang yang haram untuk dinikahi disebut dengan mahram. Makanya ada istilah bukan mahram. Kalau laki-laki bukan mahram disebut dengan ajnabi. Gitu tuh. Laki-laki bukan mahram disebut dengan ajnabi.
Perempuan bukan mahram disebut dengan ajnabiyah, ingatin tuh, ingatin. Jadi kalau yang mahram, ada yang bukan mahram. Kalau yang bukan mahram, lempengan laki-laki maka disebut dengan ajnabi. Berarti kalau ajnabi boleh nggak nikah tuh? Boleh nggak nikah ajnabi? Ulang lagi. Tadi ada mahram, ada bukan apa? Bukan mahram. Tadi mahram itu ada dari laki-laki, ada dari perempuan. Artinya mahram adalah orang yang haram untuk dinikahi, baik laki-laki atau perempuan. Berarti kalau bukan mahram, artinya apa? Orang yang boleh dinikahin. Kalau dia laki-laki maka disebut dengan ajnabi. Kalau perempuan maka disebut dengan ajnabiyah tuh. Ponakan perempuan itu mahram kita itu. Ponakan perempuan mahram kita. Boleh nggak dinikahin? Boleh, haram. Batal kalau kita sama dia? Batal tuh. Sepupu kita yang perempuan, kita punya ibu, kita punya bapak, punya keponakan. Gitu. Berarti kan anak-anak kita apa itu? Sepupuan. Berarti apa kita apa? Sepupuan. Ya kan? Apa tuh? Jadi ibu kita, bapak kita punya apa? Punya kakak, punya adik tuh. Nah, kakak, adik, bapak, ibu kita punya apa? Anak perempuan. Berarti apa kita apa? Sepupuan tuh. Nah, sepupu itu bukan mahram kita. Artinya apa? Boleh dinikahin. Itu sepupu kita yang perempuan disebut dengan apa? Ajnabiyah. Kita ke dia disebut dengan ajnabi, itu begitu. Lempengan untuk batal. Pokoknya kalau yang bukan mahram, baik itu yang ajnabi atau ajnabiyah, lempengan wudhu batal kita batal, udah mungkin gitu aja. Tapi kalau yang mahram batal nggak? Batal. Ada 18 ya mahram ya. Mahram ada 14 tuh. Sini ada, sini nih terangin. Kita kan ada. Mahram itu ada 18. Mahram itu ada 18. Mahram itu ada 18. Yang pertama adalah al-ummu. Yang pertama adalah ibu kandung. Ibu kandung mahram. Yang kedua al-bintu, anak perempuan kandung. Yang pertama al-ummu, ibu kandung mahram. Yang kedua al-bintu, anak perempuan kandung. Yang ketiga al-ukhtu, saudara sekandung atau saudara sebapak atau saudara seibu. Diulang lagi, mahram itu ada 18. 7 dari jalur nasab. 7 dari jalur nasab. Mahram itu ada 18. 18 ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, mahram dari jalur nasab. Yang kedua, mahram dari jalur susuan. Yang ketiga, mahram dari jalur sebab pernikahan, musyawarah dibilangnya itu. Jadi pertama, mahram dengan sebab nasab. Yang kedua, mahram dengan sebab susuan, yang dibilang roboh. Yang ketiga, mahram dengan sebab pernikahan, yang dibilang musyawarah. Yang pertama tadi mahram dari jalur nasab tuh ada 7. Pertama al-ummu, ibu kandung. Ibu kandung mahram kita. Yang kedua al-bintu, anak perempuan kandung, mahram kita tuh. Yang ketiga al-ukhtu, saudara perempuan, baik yang sekandung atau yang sebapak atau yang seibu. Yang keempat al-ammatu. Yang keempat al-ammatu, tante dari jalur ayah. Tante dari jalur ayah. Bapak kita punya adik atau punya kakak perempuan. Itulah disebut dengan ammah dalam bahasa Arab. Tante dari jalur ayah. Bapak kita punya kakak atau punya adik perempuan. Kita bilang apa itu? Tante, tapi dari jalur dia mahram kita itu. Kemudian yang kelima al-khalah, tante dari jalur ibu. Ibu kita punya kakak atau punya adik perempuan. Ibu kita punya kakak atau punya adik
perempuan. Inilah yang disebut dengan kholah, tante dari jalur ibu tuh. Jelas ngerti ya? Tadi pertama apa itu? Pertama al-ummu, ibu kandung. Mahram ada 18, 7 dari jalur nasab tuh. Pertama tadi al-ummu, ibu kandung. Yang kedua al-bintu, anak perempuan kandung. Yang ketiga al-ukhtu, saudara perempuan baik yang sekandung atau yang sebaba atau ibu. Yang keempat al-ammatu, yaitu tante dari jalur. Berarti ayah kita punya kakak atau punya adik perempuan, itu yang dibilang tante dari jalur ayah. Yang kelima al-khalatu, tante dari jalur ibu kita punya kakak atau punya adik perempuan, itulah yang disebut dengan al-khalah, tante dari jalur ibu. Yang keenam bintul akhi. Bintul akhi, keponakan perempuan dari saudara laki-laki. Keponakan perempuan dari saudara laki-laki. Kita punya abang atau punya adik, dia punya anak perempuan. Abang kita atau adik kita yang laki punya anak perempuan. Itulah yang disebut dengan keponakan dari saudara laki-laki itu. Nah, keponakan dari saudara laki-laki adalah mahram. Sudah kenal tuh. Kita punya abang nih. Yang apa? Yang laki-laki. Abang laki-laki, abang perempuan. Abang laki-laki. Atau punya adik laki-laki. Nah, abang kita yang laki-laki atau adik kita yang laki-laki punya apa? Anak perempuan. Siapa itu? Dia tuh. Keponakan perempuan dari saudara laki-laki. Nah, dia sebagai mahram kita itu. Gak boleh nikahin, gak boleh. Sudah, kayak keponakan ada sini. Gak boleh, haram. Haram. Apa punya anak di sini ada kayak begitu. Haram, gak diperbolehkan. Yang ketujuh, bintul ukhti, keponakan perempuan dari saudara perempuan. Kita punya kakak perempuan, kita punya adik perempuan, dia punya anak perempuan. Ya, kalau tadi kita punya abang laki-laki atau adik laki-laki punya anak perempuan, yang dibilang keponakan dari saudara laki-laki. Nah, yang ketujuh, keponakan dari saudara perempuan tuh. Keponakan dari saudara perempuan. Berarti kita punya kakak perempuan atau kita punya adik perempuan, dia punya anak perempuan. Tuh, itulah 7 mahram dari jalur nasab tuh. Kalau dibilang mahram berarti pertama haram dinikahin. Yang kedua berarti untuk kita nggak batal tuh. Yang kedua, ini ngomongin nih ada kalimatnya nih. Nah, kalimat nanti ila zawati maharimihi binasabin tuh ada tuh. Aw radha'in aw musaharatin tuh ada tuh situ. Bahas. Tadi 7 dari jalur nasab. Nah, sekarang 7 dari jalur susuan. Yang pertama, nah, ibu susu pertama tuh. Pertama berarti ini anak laki atau perempuan pernah nyusu dengan wanita ini. Nah, ini wanita yang menjadi wanita yang pernah nyusuin ini anak disebut dengan ibu apa? Bukan ibu kandungnya, bukan. Orang lain. Bukan ibu kandungnya, bukan. Ibu dari saudara yang lain, dari orang lain atau dari saudara yang lain. Bukan ibu kandung dia, bukan. Maka dia yang disebut dengan ibu susu tuh. Yang kedua adalah anak perempuan susu. Ini ibu, ini perempuan pernah nyusuin ini anak perempuan. Bukan anak kandungnya, bukan. Maka ini anak perempuan yang pernah nyusu dengan wanita itu disebut dengan anak perempuan. Ngerti tuh? Tadi pertama ibu susu. Pengertian ibu susu, ada anak laki atau anak perempuan yang nyusu kepada ini wanita, maka disebut dengan ibu susu. Tadi yang kedua adalah anak perempuan susu. Nah, wanita ini pernah nyusuin anak perempuan ini. Anak perempuan ini disebut dengan apa? Anak perempuan susu. Yang ketiga, saudara perempuan susu. Nih, yang ketiga saudara perempuan susu tuh. Jadi ada anak perempuan
nyusu dengan ibu kita. Ada bayi perempuan nyusu dengan ibu kita tuh. Ada bayi perempuan nyusu dengan ibu kita. Kemudian ini anak perempuan atau bayi perempuan yang nyusu dengan ibu kita disebut dengan saudara perempuan susu tuh. Jadi bilangin tuh, itu saudara perempuan susu kamu itu, tuh gak boleh diapain tuh? Karena mahram. Kemudian untuk gak batal tuh. Lagi tadi pertama ibu susu. Yang kedua anak perempuan susu. Yang ketiga saudara perempuan susu. Yang keempat tante susu. Nih, ada perempuan wanita nyusuin bayi laki-laki. Ada seorang wanita yang apa? Nyusuin bayi laki-laki. Ini wanita berarti sebagai apa ini? Nah, dia kan punya suami nih. Nah, suami disebut dengan apa? Ayah susu atau bapak. Nah, si ayah susu ini punya saudara perempuan. Si ayah susu ini punya saudara perempuan, baik kakaknya atau adik yang perempuan. Itulah yang disebut dengan apa? Tante susu tuh. Apa udah? Tahu tante susu. Terus nanti bisa pulang kita semua. Ada hujan. Nah, gitu ya. Jadi ada tante susu tuh. Dan itu pengertiannya tuh. Ada bayi laki-laki nyusu dengan seorang perempuan wanita. Berarti ini perempuan siapa ini? Ibu susu. Nah, dia punya seorang suami. Suami disebut dengan ayah susu atau bapak susu tuh. Kemudian ini ayah susu punya saudara perempuan, kakak atau apa? Adik. Inilah yang disebut dengan apa? Tuh, ada kaitannya tuh. Ada kaitannya. Ini bayi perempuan pas udah menjadi usia akil balik dengan tante susunya adalah mahram tuh. Berarti kudunya dia apa? Gak batal. Boleh kan nikah tuh? Oh, ya tuh, berhala. Allah, kita gak pikir ke situ tuh. Terus yang kelima, tante susu dari jalur ibu. Tante susu dari jalur. Nah, ada seorang bayi perempuan bayi laki-laki, ada seorang bayi laki-laki nyusu dengan seorang perempuan. Berarti siapa ini? Perempuan ini. Nah, dia punya saudara perempuan, baik kakak atau adik. Nih, ibu susu ini punya saudara perempuan, baik kakak atau adik. Nah, inilah yang disebut dengan apa? Tante susu dari jalur ibu. Kalau tadi tante susu dari jalur ayah tuh. Kalau ini tante susu dari jalur ibu tuh. Mahram tuh, gak boleh nikahin tuh. Jadi bayi ini yang laki-laki pas sudah akil balik usianya dengan tadi siapa tuh? Tante susu dari jalur ibu, maka hukumnya mahram. Untuknya gak batal, gak boleh diapain? Nikahin. Hukumnya gitu demikian tuh. Itulah yang dibilang tadi apa? Tante susu dari jalur ibu. Jadi pertama ibu susu, yang kedua anak perempuan susu, yang ketiga saudara perempuan susu, yang keempat tante susu dari jalur ayah, yang kelima tante susu dari jalur, yang keenam keponakan perempuan dari saudara laki-laki susu. Berkaitan tuh. Keponakan perempuan dari saudara laki-laki susu. Kita punya ibu pernah nyusuin bayi laki-laki. Kita punya ibu pernah nyusuin bayi laki-laki. Kita laki, dia laki juga tuh. Tapi ini bayi laki-laki bukan anak ibu kita, bukan. Pernah nyusu dengan apa? Nah, sampai dewasa dia nikah. Kemudian dia punya apa? Anak perempuan tuh. Nih, yang tadi siapa itu? Yang tadi siapa ini? Saudara laki-laki susu kita tuh. Dia punya apa? Anak perempuan. Nah, anak perempuan dia kepada kita disebut dengan ponakan perempuan dari saudara laki-laki. Oh, mahram tuh. Gak boleh nikahin, untuk gak batal. Nah, singkat ya.
Kemudian yang terakhir adalah keponakan perempuan dari saudara perempuan susu. Kalau tadi yang susu darah ibu kita laki-laki, bayi laki-laki, sekarang bayi perempuan. Ada bayi perempuan nyusu dengan ibu kita. Kemudian kita kan laki-laki itu. Ini bayi perempuan sampai tumbuh dewasa besar, sampai dinikah. Kemudian dia punya apa? Anak perempuan. Saudara perempuan susu kita sampai dia punya anak perempuan. Tuh, anak perempuan dari saudara susu kita sebut apa? Ponakan perempuan dari saudara perempuan susu. Itu mahram tuh. Tapi kayak begitu tuh. Gitu tuh. Berarti haram untuk dinikahi, maka berarti juga untuk kita tidak batal tuh. Kayak abang Ani itu, Tatang Suami itu, dia kan saudara suami itu, gitu. Dia punya anak perempuan dia mana? Mahram apa itu? Haram nikah, butuhnya nggak apa? Batal. Tatang Suami apa? Saudara Ida juga sama. Kan dia punya anak laki, saya punya anak perempuan, tuh sama kayak begitu. Jadi berkaitan semua itu pada akhirnya. Yang kayak begitu, kalau itu masih dekat, kalau yang jauh bukan ada hubungan apa? Darah sama sekali, kan orang suka tidak tahu gitu ya. Bukan hubungan apa? Darah, itu bisa dibilang ya. Yang hubungan darah masih kelihatan sama kita. Kalau yang lebih jauh kan kita nggak tahu, bisa dibilang ya. Jelas ngerti ya? Itu yang dibilang mahram dari jalur susuan. Jadi 7 dari jalur nasab, 7 dari jalur susuan yang dakroh, nah 4 dari jalur musyawarah pernikahan. Pertama siapa itu? Musyawarah pertama. Pertama. Ini bukan mertua pertama deh. Pertama betul itu? Hah? Benar? Hah? Yang berarti ibu sayur? Betul pertama. Pertama ibu mertua pertama. Ibu mertua pertama. Ibu mertua berarti ibu dari apa itu? Istri, ya. Ibu dari istri. Ummu zaujah pertama. Pertama ummu zaujah. Ibu dari istri, berarti siapa itu? Ibu mertua tuh. Nah, ibu mertua kita mahram kita tuh. Sekalipun si A dan si B ini nikah nih, udah cerai, tetap dia dengan ibu mertuanya hukumnya apa? Mahram tuh, nggak putus tuh. Si A dengan si B nikah, kemudian dia punya ibu mertua, kemudian cerai. Nah, si A yang si suaminya dengan ibu mertuanya tetap hukumnya apa? Mahram. Untuk ini hukumnya apa? Gak batal tuh. Yang kedua, saya kedua. Anak perempuan bintu zaujah. Anak perempuan dari istri. Jadi istri janda ini. Jadi istrinya seorang apa? Seorang janda tuh. Bawa anak perempuan tuh. Jadi misalnya ada orang nikah dengan seorang janda. Ini janda punya anak perempuan. Syaratnya emaknya harus sudah disetubuhi. Ukurannya masuk zakar kita itu, gitu. Jadi kalau harus disetubuhin, maka itu anak menjadi anak kita itu. Itu yang disebut dengan bintuz zaujah, anak perempuan dari istri. Anak bawaan ya, anak bawaan. Jadi ada seorang laki-laki nikahin seorang apa? Janda ini bawa anak perempuan tuh. Ukurannya bukan akad nikah, bukan. Ukurannya si janda mesti disetubuhin dulu. Baru itu anak adalah anaknya dia. Menjadi apa tuh? Menjadi mahramnya. Haram dinikahi, butuhnya hukumnya. Tapi kalau anak dengan anak, duda bawa anak, janda bawa apa? Anak dengan anak bukan mahram tuh. Anak dengan anak bawa apa? Bukan mahram tuh. Oke, ada kejadian bapak tiri menjadi wali nikah terhadap anak tirinya, boleh nggak? Boleh. Ini ada anak tirinya misalnya perempuan. Kemudian
Dia punya anak kandungnya laki-laki. Kemudian akhirnya apa? Bukan terbalik. Dia punya anak kandungnya perempuan. Anak tirinya laki-laki. Kemudian anak tiri yang laki-laki suka pengen nikahin anak kandung perempuannya. Boleh nggak nikahin? Boleh. Tuh. Kenapa demikian? Antar anak dengan anak bukan apa? Mahram. Ajnabi dengan ajnabi ya. Tuh. Tapi bapak dengan anak janda tadi ukuran sejadah udah dapat itu disetubuhin, maka itu anak sudah menjadi anaknya itu demikian. Tapi anak dengan anak hukumnya apa? Bukan mahram. Maka Betawi bilang saudara anjing, Betawi bilang tuh. Iya benar, Betawi bilang saudara anjing. Jadi kalau janda bawa anak, duda bawa anak, itu bilang saudara anjing. Tahu begitu maksudnya. Artinya apa saudara anjing? Kayak nggak ada bahasa lain ya. Betawi. Mantep mulu. Nggak juga sih, ada yang akur. Apa Betawi begitu kan? Betawi sekate-kate. Pas gitu ya. Yang ketiga siapa tuh? Tadi pertama ibu mertua. Yang kedua anak perempuan seorang istri. Berarti anak perempuan janda bawaan. Yang ketiga istri ayah, zaujatul abi. Berarti ayah kita nikah lagi. Untuk yang kedua atau yang ketiga tuh istri ayah mahram kita tuh. Nggak boleh nikahin, nggak boleh. Istri ayah adalah mahram kita, nggak boleh diapain tuh? Nikahin tuh, nggak boleh. Ayahnya nikah lagi yang kedua. Nah, istri ayah yang kedua itu adalah sebagai apa? Mahram kita. Haram dinikahin, untuk kita hukum bagaimana? Nggak batal. Yang keempat siapa yang keempat? Zaujatul ibni, siapa tuh? Menantu, istri anak laki-laki. Berarti adalah menantu kita yang perempuan itu merupakan mahram. Gak ada bekas ya. Dengan sebi cerai dengan ibu mertua gak ada bekas, tetap mahram ini selama-lamanya. Si A si B cerai, kemudian dengan siapa dari itu? Menantu tetap hukumnya apa? Mahram. Itu nggak ada orang sini pengen nikahin mantunya, perempuan bilang nggak bisa, haram itu. Jadi udah pernah kejadian kan, ponakan paman nikahinnya apa? Ponakan sampai lahir anak, haram, nggak boleh. Pengen kejadian lagi, ada. Jadi anaknya udah apa? Udah cerai hidup. Nah, ini si bapak mertua demen dengan apa? Mantu perempuan, ya pengen datang, nggak haram, nggak boleh. Selama-lamanya nggak boleh, itu mahram ente selama-lamanya nggak boleh. Padahal tinggal di sini ente bisa bayangin tuh. Gara-gara ngaji tuh. Tinggal di sini. Bukan tahun jebot, tahun sekarang kita tahun 2000-an gitu. Gitu. Tinggal di sini kan banyak guru agama gitu. Tapi yang guru ya, bukan yang tukang tahlil ya. Udah menjamur juga tukang tahlil. Jadi pakai ustaz. Jelas begitu ya. Jadi ada mahram dari jalur nasab 7, mahram dari jalur susunan 7, mahram dari jalur musyawarah, namanya musyawarah pernikahan itu ada 4 tadi itu ya. Nah, kalau panjang deh, wallahu a'lam bishawab.